Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan membahas materi perpajakan mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pembahasan yang pertama mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan ditinjau dari administrasi pemungutan pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala. Dilakukan setiap setahun sekali dalam tahun takwin atau satu tahun yang diawali pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwin berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan inilah yang disebut dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau bisa disebut juga dengan kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir bulan. Contohnya, wajib pajak badan yang selama tahun 2020 telah menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp1.500.000 dengan peredaran bruto sebesar Rp52 miliar, dan selama tahun 2020 tersebut wajib pajak telah melunasi pajak angsuran, yaitu pajak penghasilan pasal 25 sejumlah Rp120 juta. Perhitungan pajak penghasilan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak tersebut ialah karena wajib pajak tersebut penghasilan kena pajaknya itu sebesar Rp1.500.000, berarti penghasilan kena pajaknya itu sebesar 30% dikali Rp1.500.000, yaitu 450 juta. Lalu pelunasan pajak dalam tahun berjalan sebesar Rp120 juta. Jadi 450 juta dikurang Rp120 juta, sehingga pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak tersebut sebesar Rp330 juta. Pemungutan pajak penghasilan dikenakan terhadap penghasilan seseorang, orang pribadi, dan juga badan yang penghasilannya diterima selama 1 tahun pajak, seperti pada perusahaan, contohnya dalam hal pengelolaan barang dan jasa. Jadi pajak penghasilan itu pajak penghasilan itu dikenakan baik untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan maupun badan usaha. Jenis-jenis pembayaran PPh. Yang pertama ada PPh pasal 21, itu untuk pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Lalu PPh pasal 22 untuk kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan pasal 23 mengenai pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Dengan ketentuan tarif 15% dikali penghasilan bruto untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah, dan juga tarif 15% dikali penghasilan neto untuk sewa dan penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Yang keempat, pajak penghasilan pasal 24 untuk pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri, atau untuk penghindaran pajak berganda. Selanjutnya, untuk pajak penghasilan pasal 25 itu mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang terakhir, pajak penghasilan pasal 26, yaitu pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain sebagainya yang diterima oleh wajib pajak tersebut. Dikenakan tarif sebesar 20% dikali penghasilan bruto.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.